Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Umar Abdul Aziz. Oke, jadi saya di sini akan membahas salah satu tokoh pemikir Islam modern yang ada di Indonesia, yaitu Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan nama Gus Dur. Beliau juga dikenal sebagai reformis, guru bangsa, ulama, dan juga pemimpin politik Indonesia. Jadi tetap tonton video ini dan jangan kalian skip. Oke? Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih kita kenal dengan nama Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hasyim dan Solihah. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas muslim Jawa Timur. Kakeknya, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Sementara kakek dari bayi ibu adalah Kyai Haji Bisri Sansuri, adalah pengajar dari pondok pesantren. Ayah Gus Dur, Kyai Haji Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama pada tahun 1949. Ibunya adalah putri pendiri pondok pesantren di Nanyar, Jombang. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Akhir 1949, dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Dia belajar di Jakarta, masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Pada April 1953, ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pendidikannya berlanjut pada tahun 1954 di sekolah menengah pertama dan tidak naik kelas, tapi bukan karena persoalan intelektual. Ibunya lalu mengirimnya ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan. Pada tahun 1957, setelah lulus SMP, dia dipindahkan ke Magelang untuk belajar di pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun yang seharusnya ditempuh dalam waktu 4 tahun. Belajar dari Baghdad hingga Perancis. Pada tahun 1959, Gus Dur dipindahkan ke pesantren Tambak Beras di Jombang dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Gus Dur juga menjadi wartawan Horizon dan majalah Budaya Jaya. Pada 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, namun tidak menyelesaikannya karena kekritisan pemikirannya. Gus Dur lalu belajar di Universitas Baghdad. Meskipun awalnya lalai, Gus Dur bisa menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970. Dia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya guna belajar di Universitas Leiden, tapi kecewa karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui di sini. Gus Dur lalu pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3IS, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim, progresif, dan sosial demokrat. Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama dan sering berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Saat inilah dia memprihatinkan kondisi pesantren karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan dan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Menjadi jurnalis, dia kemudian batal belajar di luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren. Gus Dur meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima baik dan mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberi kuliah dan seminar, sehingga dia harus pulang pergi Jakarta dan Jombang. Pada tahun 1974, Gus Dur mendapatkan pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru pesantren Tambak Beras. 1 tahun kemudian, Gus Dur menambah pekerjaannya dengan menjadi guru kitab Al-Hikam. Pada tahun 1977, dia bergabung di Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam dengan mengajar subjek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam, dan misiologi. Ia lalu diminta berperan aktif menjalankan NU dan ditolaknya. Namun, Gus Dur akhirnya menerima setelah kakeknya Bisri Sansuri memujuknya. Karena mengambil pekerjaan ini, Gus Dur juga memilih pindah dari Jombang ke Jakarta. Karir politik Gus Dur mendapatkan pengalaman politik pertamanya pada pemilihan umum legislatif 1982 saat berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan atau P3, gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan keempat oleh MPR dan mulai mengambil langkah menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1985,
1963, Gus Dur menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu ini. Gus Dur lalu menyimpulkan NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk lebih menunjukkan bagi NU, dia mengundurkan diri dari P3 dan partai politik agar NU tidak fokus pada masalah sosial. Dia menjadi anggota MPR dari Golkar. Meskipun disukai rezim, Gus Dur acap mengkritik pemerintah, di antaranya proyek Waduk Gedung Ombo yang didanai Bank Dunia. Ia merenggangkan hubungannya dengan pemerintah dan Soeharto. Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga menandingi sekolah reguler. Juli 1997 merupakan awal krisis moneter di mana Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi itu. Gus Dur didorong untuk melakukan gerakan reformasi dengan Megawati dan Amin Rais, namun terkena stroke pada Januari 1998. Pada 1998, Gus Dur bersama 8 pemimpin komunitas muslim dipanggil Soeharto yang memberikan konsep komite reformasi usulannya. Gus Dur dan 8 orang itu menolak bergabung dengan komite reformasi, namun Soeharto kemudian mundur pada 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto. Dan pada Juni 1998, NU meminta Gus Dur untuk membentuk partai baru, mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Baru Juli 1998, Gus Dur menanggapi ide itu karena mendirikan partai politik adalah salah satu cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pada 7 Februari 1999, PKB resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat presidennya menjadi Presiden Republik Indonesia. Pemilu April 1999, PKB memenangkan 12% suara dengan PDIP menangkan 33% suara. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali mulai memilih presiden baru. Gus Dur terpilih menjadi Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Semasa pemerintahnya, Gus Dur membuarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, serta menjadi pemimpin pertama yang memberikan Aceh referendum untuk menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti Timur Timur. Pada 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Jayapura dan berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Pada Maret tahun 2000, pemerintahan Gus Dur mulai bernegosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. 2 bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM. Muncul 2 skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Bulu Gate dan Brunei Gate yang kemudian menjatuhkannya lengser dari jabatan presiden. MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Keluarga Gus Dur menikah dengan Cinta Nuriyah dan dikaruniai 4 orang anak: Alisa Khatrunada, Januba Arifah Hafsah atau Yeni, Anita Hayantur Nufus, dan Inayah Wulandari. Gus Dur wafat hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit, diantaranya jantung dan gangguan ginjal yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat, dia harus menjalani cuci darah rutin. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta, ia sempat dirawat di Surabaya usai mengadakan perjalanan di Jawa Timur. Ya, itu tadi pembahasan tentang Gus Dur. Kurang afdol apabila kita tidak mendengarkan syair tanpa waton yang dinyanyikan oleh Gus Dur. Buat yang masih nonton video ini, jangan kemana-mana, silahkan duduk dengan tenang. Ya lagi makan, ya lagi main HP, taruh dulu. Mari luangkan waktu sejenak untuk merenung. Oke, kita mulai. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syami wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhaila
والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa bidungan rina wangine tanpa bidungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur pindalake iman tauhide bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran soleh bagus atine karana mapan mune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Quran Qadim wahyu minul ya tanpa dinulis iku wajangan guru waskita
den tancepake ing jero dada den tancepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rina lan wani titirakati diriyadhai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukmane dan kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese. Oke, barusan udah kita dengarkan bersama-sama syair tanpa waton yang dinyanyikan oleh Gus Dur. Dan juga tadi ada pemaparan sedikit tentang Gus Dur. Semoga informasi bisa menambah wawasan kalian semua. Oke, Reda pamit dan bye. Lupa salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.